Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tikarnya dan berjalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kolam Bethesda berbaring sejumlah besar orang yang sakit. Tertulis di sana ada orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Penyakit-penyakit jasmani ini hanyalah mewakili sejumlah besar jenis penyakit yang lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Ada beberapa hal yang ingin kita selami dari adanya sakit penyakit yang masih Tuhan izinkan disandang oleh manusia hingga saat ini, yaitu bahwa segala jenis penyakit itu bukan hanya mengganggu, tetapi tidak sedikit yang menyiksa. Kemudian juga penyakit-penyakit tertentu membuat pengidapnya tidak berdaya dan tidak mampu melakukan apa-apa. Bahkan pada saat yang orang tidak ketahui, penyakit-penyakit juga membawa orang kepada kematian. Jika penyakit secara fisik begitu merugikan manusia, maka sesungguhnya ada jenis penyakit lain yang tidak kalah berbahaya, yang banyak disandang manusia, yaitu penyakit-penyakit rohani. Meskipun penyakit ini berdampak jauh lebih serius daripada sekadar penyakit tubuh, namun sangat disayangkan banyak orang yang tidak menyadarinya, tidak menganggapnya serius, tidak memperhitungkan risiko-risiko atau akibat yang ditimbulkannya. Jika penyakit jasmani itu menyiksa, membuat orang tidak mampu berbuat apa-apa dan akhirnya mengantar manusia kepada kematian, maka penyakit rohani pun juga demikian. Ini bahkan bukan hanya menyiksa tubuh tetapi juga jiwa, yang adalah inti dari kehidupan yang sesungguhnya. Jika penyakit jasmani mengantar kepada kematian fisik, maka penyakit rohani juga mendatangkan akibat kematian, yaitu kematian kekal. Saudaraku, dalam beberapa edisi berikutnya, renungan kita akan berusaha menyelami keadaan-keadaan bahaya-bahaya dan penanganan penting bagi beberapa penyakit rohani. Kita mulai yang pertama. Mungkin kita mendapati bahwa kita tidak lagi mengembangkan kehidupan iman kita, atau bahwa kita tidak lagi menemukan sukacita di dalam iman. Ini seringkali ditandai adanya gejala di mana orang mulai sering mencari-cari kesalahan di dalam pelayanan. Misalnya, mempertanyakan atau meragukan bobot dari firman Tuhan yang disampaikan di dalam khotbah, atau suka mengoreksi dan berusaha mencari-cari menunjukkan kekurangan dari pekerjaan para pemangku jawatan. Tetapi bukan itu saja, orang juga tidak lagi melihat sisi baik dari saudara dan saudarinya sendiri, saudara-saudari seiman, tetapi lebih sering mencela mereka. Mari kita renungkan gejala ini. Adakah atau pernahkah kita mengalaminya? Yaitu ketika panggilan untuk ibadah atau kebaktian telah tidak menarik lagi bagi kita. Kita lebih suka menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang remeh, yang menjadi kesenangan kita, atau kebiasaan kita yang hanya merupakan kepentingan duniawi saja. Atau ketika kita masih sanggup hadir dalam ibadah, tetapi ternyata hati kita, perhatian kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan.
Atau ketika kita masih mau mendengar khotbah, tetapi yang kita lakukan bukan mencari kebenaran firman Tuhan, tetapi sebaliknya lebih suka mempersoalkan gaya atau penyampaian pemangku jawatan yang sedang bertugas. Atau kita masih mau berkebaktian secara rutin, tetapi tidak lagi memiliki relasi yang hangat dengan saudara-saudari, bahkan lebih sering melibatkan diri kita dalam konflik-konflik yang tidak produktif, tidak penting, dan sangat mengganggu. Saudaraku, jika kini engkau berada dalam posisi yang demikian, sesungguhnya kesehatan rohanimu sedang bermasalah. Engkau sedang sakit dan butuh pertolongan. Dan sadarilah bahwa pada saat yang sama, kini Yesus datang kepadamu dan bertanya, maukah engkau sembuh? Maka marilah segera kita putuskan untuk bertindak. Kita harus berani untuk memutuskan bahwa kesehatan rohani kita adalah prioritas utama bagi kita. Dan marilah kita katakan hal ini kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, agar Tuhan segera menyembuhkan kita. Saudaraku, mengakui kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita, bahkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, tidak pernah mendatangkan malu atau rendah diri. Sebaliknya kita akan dilegakan oleh karena kasih, kemurahan, dan pertolongannya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.